bagaimana supaya dengan adanya kasus bullying ini nanti harapannya segera kita intervensi ya. Jadi kita bekerja sama dengan dinas pendidikan terutama ya. Jadi salah satu sisi anak-anak itu harus bisa menghadapi di lingkungan sosial yang sangat keras. Kasus kekerasan itu yang paling banyak kejadian itu juga paling banyak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya kawan narasi. Selamat datang di podcast Podium Narasi, tentunya bersama dengan saya Aprilia Zuha yang nantinya akan menemani Anda semuanya di ruang dengar kesayangan Anda. Dan tentunya di hari ini kita nanti akan membahas isu-isu tentang yang hangat di akhir-akhir ini, dan kita akan bahas secara jujur, tajam, tapi tetap santai. Selamat datang di podcast Podium Narasi, saatnya bicara di atas podium. Di hari ini tentunya di program kesayangan kita bersama Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Tentunya di hari ini juga di podcast Podium Narasi sudah hadir narasumber istimewa kita, ibunya masyarakat Jawa Timur, khususnya di Dapil Sidoarjo. Beliau duduk di kursi Komisi E DPRD Jawa Timur, dan nantinya kita akan menyapa yaitu Ibu Dr. Sriatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah ya, pastinya sehat ya. Yang utama juga baik dan juga masih semangat karena semangatnya ketemu dengan yang muda-muda ini terutama ya. Aduh, luar biasa sekali loh ya. Tapi ini juga Ibu masih muda juga kok. Aduh, kelihatannya. Makasih deh. Iya, makasih deh. Ini bikin semangat nanti ya. Iya dong, luar biasa sekali. Tapi ternyata ngobrol dengan Ibu Sriatun ini sendiri, ternyata beliau juga sosok yang masih balance lah dengan Gen Z ya, obrolannya masih masuk ya kan. Ya. Semoga. Ya semangat lah Mbak, apalagi ya kalau untuk membahas Jawa Timur ya, perbincangan ini nanti semakin semangat ya. Iya. Saya makasih loh ya sudah diundang di Podium Narasi. Kita juga terima kasih banyak atas waktunya jenengan sudah hadir di sini, luar biasa sekali. Dan tentunya kawan narasi, hari ini kita juga akan membahas tentang tema darurat bullying dan mental health di sekolah. Terkhusus kita akan membahas di wilayah Jawa Timur tentunya ya, nantinya kita akan bahas bersama dengan Ibu yang sangat cantik, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Mbak. Ini luar biasa ya Bu. Untuk akhir-akhir ini kira-kira jadwalnya nih ya, untuk Ibu sendiri biasanya masih repot untuk di istilahnya masih di lingkungan sekitar, ada kunjungan-kunjungan atau mungkin rapat di mana Bu, bisa disampaikan ke teman-teman kawan narasi. Terima kasih, alhamdulillah memang hari-hari ini benar sekali ya, sibuknya luar biasa. Tapi insya Allah walaupun sibuk kita harus tetap semangat, harus menjaga kesehatan. Yang mana saya saat ini memang karena diberikan amanah sebagai DPR Provinsi Jawa Timur ya, dapil saya di Sidoarjo. Dapil 2 ya Bu? Dapil 2. Jadi keseharian saya itu selain saya menjadi DPR Provinsi ya, Jawa Timur, yang mana kesehariannya pasti di kantor DPR. Tetapi kita juga saat ini sering turun di lapangan di dapil saya, khususnya Dapil 2 Sidoarjo, yang mana di situ saya memang sering turun ke lapangan untuk menyapa konstituen saya di sana. Karena saya memang dapilnya juga di sana, terus juga selain itu saya diberikan amanah sebagai ketua tim penggerak PKK. Luar biasa. Ya, jadi double-double nih Bu ya. Double-double. Tapi saya bersyukurnya Mbak, jadi nanti kalau terkait sama saya di Komisi E, karena mitranya kan dengan Dinas Pendidikan. Sehingga saya pun di tim penggerak PKK itu juga ngurusin tentang pendidikan. Sehingga saat ini saya pun turun untuk melihat bagaimana kondisi sekolah-sekolahan yang ada di Jawa Timur ini, karena terkait dengan
penerimaan pendaftaran murid baru yang saat betul. ini ya, karena luar biasa ya Mbak ya pastinya terkait dengan pendaftaran murid baru. Dan juga selain itu saya juga turun ke lapangan ngecek bagaimana sih pelayanan terkait dengan kesehatan ya, tentang dinas sosial ya, perlindungan sosialnya maksudnya untuk masyarakat di tingkat bawah itu apakah memang benar-benar sudah menerima atau memadai atau bagaimana. Jadi ya dinamis sekali lah seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali. Di samping beliau menjabat sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, juga ternyata beliau juga ketua ya dari Ibu PKK, penggerak PKK, luar biasa sekali Bu. Ya, ini sosok wanita luar biasa dan juga menginspirasi seluruh kawan narasi yang ada di rumah. Jadi perempuan itu tidak terbatas ruangnya ya Bu ya. Perempuan itu bebas untuk mengekspresikan diri dan juga senantiasa turun ya untuk bermanfaat untuk masyarakat. Keren. Dan ini Bu, tadi bicara soal Ibu sendiri, ini backgroundnya juga kan dari dokter ya sebelumnya ya. Nah ini pas banget juga kita nantinya akan membahas tentang mengenai wilayah E ya kan, Komisi E itu mengenai tentang pendidikan, kemudian juga ada kesehatan dan juga ada sosial. Nah sebelumnya kalau untuk di wilayah Jawa Timur sendiri, Ibu kalau untuk terjun di bidang kesehatan, apa aja kira-kira yang ditangani di wilayah Sidoarjo sendiri? Kalau saya di wilayah Sidoarjo biasanya kita ini Mbak sering memberikan sosialisasi. Ya sosialisasi itu nanti terutama program dari DPRD Provinsi ya, kita ada program Solo Semiran. Jadi kegiatan itu yang mana sosialisasi terkait dengan mitra kami, mitra di Komisi E. Kita sering kadang dengan Dinas Kesehatan, itu nanti narasumbernya kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Kalau misalnya kita di Dinas Kesehatan Provinsi lagi padat-padatnya, kita biasanya kolaborasi dengan Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga nanti beliau sebagai narasumber yang mana kesehatan yang saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa sih yang dipermasalahkan. Seperti itu sih luar biasa sekali ya. Dan Ibu juga harus tetap menjaga kesehatannya Bu ya di tengah-tengah padatnya kegiatan ya. Insya Allah nanti senantiasa diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Dan kita akan kembali ke pembahasan kita ya Bu ya. Kita akan bahas topik yang lumayan ya ini istilahnya merambah di masyarakat dan akhirnya ini sering dibicarakan juga. Tapi sebelum itu saya mau mulai bertanya sederhana saja tapi agak merinding ya. Nah ini masih amankah anak-anak di sekolah Ibu dan belakangan ini juga di media sosial itu penuh dengan adanya video perundungan yang bikin kita tuh merasa kayak ngelus dada kayak ya Allah kok masih ada ya istilahnya perundungan di zaman sekarang. Kemudian semakin merajalela juga cyberbullying dan sebagainya. Nah sekolah yang harusnya jadi tempat paling safety ya istilahnya, kok malah jadi area atau arena gladiator. Nah menurut Ibu sendiri itu bagaimana menyikapi hal tersebut? Itu juga sangat ini ya Mbak ya, ngeri juga ya. Jadi kalau terkait dengan saat ini bahwasannya saya pun juga sebagai seorang ibu dan juga sebagai wakil rakyat ya terutama ya, kalau mendengarkan seperti itu ya memang miris sekali ya Mbak ya. Kasihan karena harusnya sekolah itu tempat yang nyaman buat anak-anak ya. Tetapi saat ini kok sampai ada seperti itu, jadi kami di Komisi E ini berupaya ya Mbak ya, berupaya dengan maksimal bagaimana supaya dengan adanya kasus bullying ini nanti harapannya segera kita intervensi ya. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terutama ya, karena memang kejadiannya itu sering di Dinas Pendidikan ya, pada saat pendidikan berjalan. Nah itu sehingga kita ini selalu berupaya untuk bagaimana supaya kita bisa mengadakan suatu satgas yang mana di situ satgas pencegahan perlindungan anak.
seperti itu. Sehingga nanti setiap kasus itu adanya kasus segera kita intervensi, kita tindak lanjuti sehingga tidak sampai merana ke hukum. Harapannya seperti itu sih Mbak. Insya Allah Komisi E selalu berupaya dan mengupayakan supaya tidak sampai masalah itu ke ranah hukumnya. Iya. Betul. Karena ya ngeri-ngeri juga sih, maksudnya ketika mereka melakukan hal tersebut itu kan dilakukan juga dengan teman sebaya ya Bu ya. Jadi kok kepikiran gitu untuk saling melukai sesama teman dan sebagainya. Iya. Banyak sekali saat ini kasusnya Mbak ya. Iya. Kalau dulu itu ini ya Mbak ya. Kalau dulu itu bahasa kayak saya masih kecil ya. Itu bully itu kan kayak semacam olok-olokan gitu ya. Tapi sekarang kan beda Mbak. Soalnya bullynya kan lewat medsos ya. Betul. Nah itu loh, sehingga itu yang membuat anak itu sangat tertekan sekali ya. Itu harapannya ya mudah-mudahan lah ini nanti supaya next ke depan ini bisa berkurang ya. Ya amin. Karena kasihan. Iya benar Bu. Nah ini Ibu kita ada data Simfoni PPA tahun 2025 dan ini lumayan ngeri banget ya, di Jawa Timur saja ini ada sekitar 182 kasus kekerasan anak yang terlapor. Dan ini tertinggi di wilayah Jawa Timur itu ada di Gresik dan juga Tuban. Bahkan di Maret kemarin tahun 2026 ada kejadian di Jember yang ada anak usia 15 tahun dikeroyok oleh 10 remaja. Kemudian juga itu direkam kemudian disebarluaskan. Nah belum lagi akhir-akhir ini kemarin juga terdengar di daerah Wonokromo di Surabaya ada siswa berkebutuhan khusus ya ABK yang ternyata pun jadi korban. Ya istilahnya mereka memiliki keterbatasan secara fisik ya, ternyata dipertontonkan juga, ada videonya juga yang mereka itu istilahnya dibully secara fisik oleh mereka kayak gitu kan. Nah ini saya juga merinding banget nih ya. Ini adalah satu hal yang membuat kami sedih juga ya, istilahnya kok masih dalam ranah pendidikan, kemudian juga berseragam sekolah kok masih ada yang seperti itu gitu kan. Dan yang bikin saya sedih lagi kemarin di rumah Ibu daerah Sidoarjo ya, awal tahun ada viral juga di SMK bullying ini gara-gara hanya uang 50.000 ya. Jadi kayak antar ada wali murid lah istilahnya kayak gitu, uang 50.000 yang dipermasalahkan sehingga ada cekcok bullying seperti itu. Dan kok bisa Bu ini tuh sampai terjadi seperti itu, dari pandangan Ibu sendiri tuh bagaimana? Iya itu juga sangatlah apa ya bahasanya tuh menohok, mengeri banget ya. Itu juga dalam artian ini Mbak ya, bahwasannya memang mereka harus merasakan pahitnya ya. Tapi yang mana di sini data dari JPPI ya, Jaringan Perlindungan Anak Indonesia itu meningkat sekali ya. Yang mana di tahun 2020 itu hanya ada 91 kasus. Tetapi di tahun 2024 itu bisa mencapai 573 kasus. Waduh. Itu ngeri ya Mbak ya kan ngeri ya. banget angkanya Bu. Nah terus data dari KPAI pun juga disampaikan, tertulis di situ ada 25 anak yang mereka itu melakukan diri karena tidak kuatnya dibully. Nah itu yang bikin Komisi E ini sangat-sangat ingin mengintervensi karena itu kegagalan sistemik yang ini ya, sehingga kita harus semangat kuat untuk bisa bagaimana caranya supaya kasus ini bisa berkurang. Syukur-syukur sudah tidak ada gitu ya. Betul, kita harapkan seperti itu pastinya Bu. Ya biar anak-anak bisa nyaman. Iya benar. Karena dampak dari kasus bullying itu sendiri kan pastinya di kesehatan mental anak-anak yang dimana mereka istilahnya entah itu secara medsos, secara fisik dan sebagainya itu sangat berpengaruh di bidang istilahnya mereka tidak melanjutkan sekolah gara-gara dibully sama teman-temannya. Dampaknya sangat luar biasa. Ya memang kasus yang terbanyak itu putus sekolah itu karena betul, sayang banget. Kekurangan ekonomi Mbak. Jadi banyak sekali anak yang ekonominya nyun sewu ya, ekonominya menengah di ke bawah ya, menengah ke bawah itu mereka itu
banyak putus sekolah pada saat dia itu di waktu SMA atau SMK. Sayang banget ya, padahal dikit lagi udah mau lulus. Ya, dan kasus yang paling banyak itu memang di usia-usia yang ini antara 13 sampai 18 tahun. Iya, betul. Itu kasus yang paling tinggi sekali untuk anak-anak di kekerasan ini. Iya, benar banget. Ini kita mulai masuk ke bicara soal bullying lagi dan dampaknya masih untuk kesehatan mental. Nah, ini ada riset juga Bu yang tadi Ibu sampaikan tahun 2025 ada prevalensi gangguan mental remaja itu kita sekitar 15%. Artinya artinya dari 100 anak ya ada 15 diantaranya mengalami gangguan mental dan itu usia yang disebutkan sama Ibu tadi itu juga ternyata ada di dalam data sekitar usia 16 sampai di 18 tahun usianya. Dan itu merupakan angka yang cukup tinggi juga ya istilahnya mencapai bisa total 18%. Nah, apakah dari tekanan prestasi atau mungkin dari istilahnya hustle culture atau mungkin dari istilahnya mungkin mereka melihat dari media sosial yang sudah berkembang, oh berarti seperti itu tuh wajar ya sehingga mereka melakukannya seperti itu di sekolah kayak gitu. Apakah apa hal yang memicu Bu kalau menurut Ibu sendiri? Kalau terkait sama anak-anak tadi ya Mbak ya, betul. Itu memang mereka itu saat ini bahwa remaja saat ini itu memang peran bebannya itu ganda ya Mbak ya. Jadi salah satu sisi anak-anak itu harus bisa menghadapi di lingkungan sosial yang sangat keras. Di salah satu sisi anak-anak ini ditekan akademiknya yang harus juga sukses ya Mbak ya. Sehingga psikolog itu menyampaikan bahwasannya anak-anak saat ini memang tekanan itu luar biasa ya. Tekanan baik itu tekanan sosialnya, terus juga tekanan akademiknya ya. Harapan kita sih mudah-mudahan anak-anak ini bisa beradaptasi ya. Tapi anak-anak sekarang itu kadang tidak hanya cukup ini ya Mbak ya, prestasi aja mereka masih kadang ya juga merasa kurang ya. Terus juga kadang di perguruan tinggi negeri ya favorit atau apa itu kadang mereka juga masih kurang ya. Sehingga tekanan-tekanan itu yang mana membuat anak-anak ini bisa menjadikan suatu kecemasan, bisa menjadikan suatu depresi. Nah, ini yang kita khawatirkan ya jangan sampai ya ada yang sampai ini ya bunuh diri kayak gitu ya. Ya. Tapi menurut Ibu penting nggak sih istilahnya didikan orang tua? Kayak dalam artian gini, mereka itu kan memang dititipkan untuk istilahnya diedukasi di sekolah, kemudian di pendidikan seperti itu. Dan menurut Ibu, apakah peran orang tua itu juga sangat penting dalam bidang untuk mengendalikan emosi anak-anak sehingga bisa mengatur agar tidak ada istilahnya proses bullying itu berlangsung gitu loh Bu. Apakah ada pengaruh juga dari Pasti, itu pengaruh sekali. Malah di data itu memang kasus kekerasan itu yang paling banyak kejadian itu juga paling banyak di rumah. Jadi peran dari keluarga, orang tua pastinya ya Mbak ya. Padahal kalau kita sebagai seorang ibu itu kan madrasah di ini ya guru di madrasah keluarga untuk anak-anak kita. Jadi memang kalau orang tua ini nyuwun sewu, kalau perannya tidak ada di situ, akhirnya anak ini larinya itu ke sesama temannya sendiri, curhatnya seperti itu. Jadi mereka lebih nyaman mungkin ya, lebih nyaman dengan anak-anak sebayanya. Tapi insya Allah nanti saya berharap juga keluarga se-Jawa Timur ya, pasangan muda ataupun pasangan yang sudah lama, harapannya sih mudah-mudahan bisa menjaga rumah tangganya dengan baik. Sehingga insya Allah kalau rumah tangganya baik ya, pastinya anak-anak ini akan nyaman di dalam rumah dan akan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya di rumah dengan baik. Seperti itu. Insya Allah kalau orang tua
saya rasa, saya yakin orang tua itu tujuannya satu. Kalau orang tua, misal ini Mbak, ya maaf ya, orang tua ini seorang becak ya, mata pencahariannya. Beliau tidak akan memiliki cita-cita anaknya seperti dia. Pasti mereka itu punya keinginan bagaimana anaknya bisa sukses. Sudah banyak juga kok Mbak yang alhamdulillah anak-anak dari keluarga menengah ke bawah itu juga kuliah bisa sampai selesai dan bisa sukses itu juga banyak kok. Betul. Seperti itu. Jadi ya tinggal kemauannya ya. Selain juga dorongan orang tua, doa orang tua ya, itu juga sangat dibutuhkan. Iya. Berarti kalau untuk kita masuk ke wilayahnya Ibu ya istilahnya ya, actionnya sendiri untuk di Sidoarjo. Kalau misalnya untuk masyarakat di wilayah Sidoarjo sendiri, apakah ada kayak program, mungkin ada sekolah gratis atau mungkin ada program di mana anak-anak dimudahkan untuk melanjutkan pendidikannya meskipun dalam keadaan ekonomi yang rendah seperti itu, Bu? Kalau di Sidoarjo itu kita kan memang Sidoarjo walaupun provinsi ya Mbak ya, itu terkait program pendidikan itu SD aja sudah, sebenarnya dari SD sudah gratis Mbak. Mungkin hanya ada biaya yang tapi tidak terlalu tinggi. Ya, SMP pun insya Allah juga gratis. SMA juga gratis. Dan juga program dari pemerintah beasiswa. Nah ini juga dari provinsi alhamdulillah kita terima kasih banyak untuk Ibu Gubernur ya, juga pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mana tahun kemarin juga memberikan bantuan prasekolah untuk anak-anak yang lolos dari Desri 1 sampai 5 dan juga beasiswa yang diberikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi insya Allah terkait pendidikan yang ada di Jawa Timur ini semua pemerintahan baik itu kabupaten kota insya Allah pasti memiliki program terkait dengan pendidikan itu biayanya digratiskan. Merupakan fasilitas ya dari pemerintah sendiri kepada masyarakat di wilayah Jawa Timur. Luar biasa sekali. Nah kita sekarang kembali lagi di Dapur Ibu di Komisi E. Masyarakat sering bertanya, DPRD kerjanya itu ngapain aja sih dalam kasus yang seperti ini kayak gitu. Nah nanti tolong Ibu bisa menjelaskan secara tupoksinya apa yang dilakukan Komisi E bareng mitra kerja seperti Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan. Karena ini kan juga menyangkut tentang kesehatan mental anak-anak ya, yang sekiranya teman-teman itu yang sudah ada menjadi korban bullying mendapatkan penanganan yang seperti apa Ibu? Entah itu nanti bisa ada program secara kesehatan, mungkin kesehatan mental dan sebagainya. Dalam ranah pendidikan bagaimana mensosialisasikannya, seperti itu Bu. Oh ya, kalau kita ini matur suwun sangat ini ya dari Podium Narasi, bahwasanya memang tugas DPRD itu ada 3 fungsi ya Mbak ya. 3 fungsi itu yang pertama legislasi. Yang mana di sini sesi regulasinya bahwasanya kita alhamdulillah bersyukur terkait dengan undang-undang hukumnya itu kita sudah memiliki untuk perlindungan anak. KUHP anak, KUHP-nya sudah ada ya Mbak ya. Yang juga saat ini ada Permendikbudristek 46 tahun 2023 terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ya. Itu saat ini di Jawa Timur itu sudah digagaskan untuk supaya kita ini bisa melihat dan juga menghimbau ke seluruh kesekolahan, sekolah-sekolah di Jawa Timur itu sudah dibentuk Satgas TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Ini hukumnya ini loh ya, maksudnya harus ya, bukan pilihan ya. Kalau pilihan nanti khawatir Mbak, khawatirnya sekolah yang sini bentuk, yang lainnya enggak bentuk. Ini harus ya, karena memang
harus dilakukan di pendidikan. Terus yang kedua terkait dengan fungsi DPR itu adalah budgeting atau anggaran ini Mbak. Nah ini yang paling luar biasa. Kalau tidak salah pada saat awal-awal saya setelah dilantik sebagai DPR Provinsi, itu dulu ada program kalau kita itu kunjungan ke luar negeri. Tetapi Komisi E ini alhamdulillah program ke luar negeri ini tahun kemarin tidak kita ambil, tetapi kita berikan anggarannya kepada Dinas Pendidikan, terutama untuk pembentukan Satgas TPPK ini untuk para guru-guru BK-nya. Konseling ya Bu? Ya, jadi harapannya guru BK ini nanti kan dia itu bukan jadi polisi kelas di ya, sekolah. Betul. Bukan polisi yang ditakuti sama siswa-siswinya, tapi kalau bisa ibu BK atau bapak BK ini guru BK-nya maksudnya itu bisa menjadi sahabat siswa yang mana yang paham dengan terkait dengan kesehatan mental pastinya ya. Jadi insya Allah Komisi E selalu memperhatikan tugasnya karena terkait anggaran kami harus selalu memperhatikan menyiapkan bagaimana dana terkait untuk program tersebut. Sedangkan untuk tugas fungsi yang ketiga kita ini sebagai pengawas ya. Di sini kita itu hampir Mbak setiap bulan sekali kita itu ada monitoring dengan Dinas Pendidikan. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus ya Mbak ya, itu kita segera duduk bersama dengan Dinas Pendidikan. Akhirnya kita menanyakan kenapa kok bisa sampai kecolongan seperti itu. Nah pada saat itu berarti kita di situ duduk bersama, kita mencari suatu solusi bagaimana masalah ini bisa terselesaikan. Seperti itu. Kalau untuk terkait kasus-kasus yang selama ini di Jawa Timur Mbak, karena kasus terkait dengan kekerasan saat ini untuk anak-anak sekolahan, itu yang tadi saya sampaikan yang paling banyak adalah kasus yang korbannya di usia 13 sampai 18 tahun ya Mbak ya. Dan kasusnya yang paling banyak itu adalah nyuwun sewu seksual kalau terkait dengan di pendidikan. Dan juga yang pastinya yang terbanyak itu perempuannya ya Mbak ya, perempuannya. Dan saat ini pun kalau seandainya itu terjadi ada kasus kekerasan seksual, itu kita di provinsi sudah ada ini Mbak, tim untuk menerima aduan. Dan insya Allah di hampir dinas kabupaten kota itu sudah ada di dinas DP3AKB. Itu ada terkhusus sendiri ya? Iya, ada nomor kontak khususnya. Cuma maaf ya saya kok lupa Mbak nomor kontaknya ya. Itu nanti bisa langsung kontak, komunikasi dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Memang biasanya kerjasamanya juga dengan kepolisian juga ya Mbak ya. Betul, kalau proses hukum kalau terkait kesehatannya kita pastinya dengan puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Terkait kalau memang butuh visum dan yang lainnya. Dan ini juga kita mengupayakan terkait dengan visum ini harapannya bisa gratis ya, tapi masih berproses ini. Betul. Iya, seperti itu. Ini juga misalnya penting juga di masyarakat karena masyarakat juga belum tahu mengenai informasi seperti ini gitu kan. Jadi sehingga mereka yang mengalami sebagai korban kadang itu takut untuk berbicara, takut untuk speak up, takut untuk menyuarakan karena ujung-ujungnya mereka bakalan balik lagi kayak oh nggak ada yang peduli dan lain sebagainya. Tapi ternyata di Provinsi Jawa Timur sendiri ya dari tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya bahwasanya hal itu sudah ada penanganan secara khusus bahkan sudah terbentuk ya tupoksi-tupoksinya menyangkut tentang kepolisian juga ada, kemudian di bidang dinas kesehatan juga ikut dalam terjun juga di lapangan seperti itu ya Bu ya dalam menangani kasus yang seperti itu. Luar biasa sekali Ibu atas informasinya. Semoga ini juga menjadi pencerahan untuk kita semuanya.
sehingga seluruh korban di wilayah Jawa Timur baik itu terkhusus untuk anak-anak sekolah agar tetap bisa menyorakan, agar tetap bisa menindaklanjuti ya proses ini dan tidak diam. Iya Mbak, harapannya kalau bisa kalau ada suatu permasalahan itu segera disampaikan, jangan dipendam sendiri Betul. ya. Itu tidak akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Iya, betul Tapi ya sekali, Mbak. tetap titip-titip ya Mbak ya ini. Iya. Maksudnya itu kalau kita itu menyampaikan kita harus dengan orang yang tepat. Iya. Tidak boleh sembarangan ya Mbak ya. Betul sekali. Nah ini Bu, kita lanjut ke ada terobosan yang sedang saya ini tentunya ada istilahnya, ada nggak sih istilahnya rumah yang istilahnya sekolah khusus atau mungkin sekolah ramah jiwa atau apa di wilayah Sidoarjo sendiri yang mungkin sudah ada gitu untuk bidang konselor sendiri tadi. Oh ya, ini karena memang saya juga dapilnya di Sidoarjo ya Mbak ya. Kami juga mengupayakan ini ya pastinya saat ini. Mengupayakan yang mana program ini nantinya harapan kita itu punya sekolah yang ramah jiwa. Jadi maksudnya sekolah ramah jiwa ini bahwasannya di hampir setiap sekolah itu memiliki konselor yang seumuran, seusia ya Mbak ya, gitu sebaya maksudnya ya. Karena apa? Karena kaum Gen Z sekarang itu, anak-anak sekarang, itu mereka itu lebih nyaman curhatnya ke sesama temannya daripada orang tua atau gurunya ya Mbak ya. Cuma kadang kita ini ya tapi enggak masalah. Yang penting nantinya kita di sana itu selain kita memiliki konselor yang sebaya itu Mbak ya, harapannya nanti ada siswa-siswi yang memang mereka ini kita bentuk supaya mereka ini bisa menjadi pendengar dan juga pelapor yang utama jika ada kasus langsung disampaikan. Harapannya seperti itu ya sekolah ramah jiwa. Harapan-harapan dan juga nanti bisa diwujudkan secara nyata ya di masyarakat sehingga teman-teman juga bisa merasakan dampak baiknya. Amin. Dan ini Bu, sebelum kita nanti ada di closing ya, ini akan ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan ini ice breaking lah ya Bu. Tadi sudah kita bicarakan secara mendalam ya mengenai kasus bullying di sekolah di wilayah pendidikan, dan kita juga ada pertanyaan dari netizen. Ini kita masuk ke program netizen bertanya, Dewan menjawab ya. Siap ya Bu ya? Siap. Kita akan munculkan pertanyaannya di layar. Oh siap. Nah, ini dari akun rakyat_merakyat. Kalau ada sekolah yang mencoba menutupi kasus bullying demi nama baik instansi atau akreditasi, tindakan tegas apa yang bisa Komisi E lakukan? Apakah Ibu setuju kalau izin sekolahnya tuh ikutan disentil gitu loh Bu ya? Menurut Ibu bagaimana nih? Ya ini ya, terima kasih ini pertanyaan yang luar biasa ya jadinya. Jadi kalau memang ada terkait dengan masyarakat atau guru yang mana menutupi kasus bullying ini, kita Komisi E ini sangat tidak terima ya. Kami akan berusaha menjalin komunikasi yang mana nanti kita rapatkan bersama dari Dinas Pendidikan ya, akan kita intervensi ya Mbak ya. Kenapa sih kok sampai seperti ini? Padahal kita itu tidak boleh menutupi kasus bullying hanya karena menjaga nama baik sekolah. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan juga itu akan menjadi masalah yang besar sekali nantinya. Sehingga kita nanti akan duduk bersama, kita intervensi dan kita nanti tanyakan apa sih permasalahannya, kita cari solusi bersama supaya kasus bullying ini nanti bisa selesai, tidak sampai ke ranah hukum. Dan terkait dengan izin Mbak ya, karena maaf ya, karena yang di sekolah itu kan juga masyarakat ya Mbak ya, masyarakat banyak. Ada yang mereka menengah ke atas, ada yang ke bawah. Terus anak-anak juga membutuhkan pendidikan. Kalau seandainya izin itu sampai nyuwun sewu Mbak ya, izin sampai ditutup atau bagaimana itu pasti membutuhkan suatu proses.
saya kira kita hanya duduk bersama terlebih dahulu ya. Kan kita juga di sini selain dengan Dinas Pendidikan, kita juga bekerja sama dengan PPA Kepolisian. Jadi yang paham terkait dengan hukum ya Mbak ya. Sehingga kita nanti biar tidak salah. Apakah ini ibaratnya itu pelakunya ini apakah gurunya dengan sengaja atau muridnya atau bagaimana. Karena kan kasus bullying itu apakah kasusnya itu antar anak dengan anak, siswa dengan siswa, atau siswa dengan guru ya, atau guru dengan guru itu kan juga bisa Mbak ya, karena di tempat pendidikan. Sehingga kita di situ akan menghadirkan juga dari kepolisian sehingga nanti bisa kita paham dan kita sepakati bersama supaya nanti proses pendidikan itu tetap juga bisa berjalan Mbak. Khawatirnya kalau pada saat nyuwun sewu mendekati masa-masa ujian, lah itu kalau izinnya dicopot lah gimana ya. Jadi marilah, karena kita masyarakat Indonesia itu musyawarah itu adalah mufakat ya Mbak. Makanya ayo kita musyawarahkan bersama, yang penting untuk mendapatkan suatu kebaikan untuk masyarakat. Oke, luar biasa sekali jawabannya ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua langsung ya Bu ya. Siap. Ini Ya. pertanyaan Lumayan dari ya Mbak ya. @jatimmelejit 32. Bu jujur ya, waktu sekolah dulu ibu ini tipe murid yang pendiam kalem di depan kelas atau malah tipe yang ketua geng ya kan. Yang kalau lewat semua kakak kelas itu minggir gitu. Pernah nggak gitu ngerasain ya? disemprot guru BK juga? Nah, Aduh, ini sharing Mbak. dikit nih Bu. Oh, iya, ya. Iya. Kayaknya wajah saya ini seperti apa ya? Iya. Gimana tuh? Kalau saya sih ini sih Mbak, memang dari dulu itu apa ya, tergolong saya ini orang yang pendiam. Oke. Iya, karena menurut saya ya Mbak ya, saya itu tidak mau yang maksudnya itu yang berisiko besar. Berarti cari aman ya Bu? Cari aman. Iya. Seperti itu ya Mbak. Iya, tahu. Jadi maksudnya karena ini ya Mbak ya, karena kita di sini kepingin menjadi orang yang baik, sehingga maka saya berprinsip bahwa setiap langkah apapun harus kita pertimbangkan. Betul. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang tidak, nyuwun sewu, tidak menghasilkan suatu kebaikan, apalagi merugikan. Itu bagi saya mohon izin jangan sampai ya Mbak ya, seperti itu. Tapi saya dulu pernah kok Mbak kena teguran dari BK. Iya. Itu serem ya Bu ya. Saya juga ikut merasakan sih kayak, oh ternyata guru BK itu serem ya. Tapi menginjak di SMP, ketika SMP akhir, itu kita malah jadi bestie sama guru BK. Iya, benar-benar. Karena mungkin nanti kelanjutan sekolah dan sebagainya kita curhat-curhat mau kemana ya, kayak gitu-gitu ya Bu ya. Terutama SMA. Iya, SMA juga mau ke Iya. perkuliahan tinggi mana dan sebagainya. Karena masa-masa SMA kan juga indah sekali. Iya, masalah cinta-cinta juga ikutan itu ya, ikut curhat ke BK juga ya. Dan semoga nanti guru-guru BK yang nanti ya menjadi penerus ya istilahnya generasi sekarang dan juga kedepannya juga bisa istilahnya merangkul siswa-siswinya agar bisa dekat jadi dengan sahabat mereka. ya Mbak ya. Betul, bukan yang hanya sekadar ngejudge ya kan. Janganlah ya. Luar biasa sekali Ibu jawabannya ya. Tadi sudah tersentil ya, ternyata Ibu orangnya kalem. Sama kayak saya juga loh. Iya. Cari aman ya. Luar biasa. Bu, boleh disampaikan ke kawan narasi ya istilahnya pesan atau closing statement yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat, terkhusus untuk para pendidik atau pengajar, kemudian juga untuk siswa-siswi yang mungkin di luar sana masih banyak korban bullying gitu ya. Boleh untuk disampaikan ke kawan narasi. Siap, terima kasih untuk podium narasi. Bahwasanya saat ini kami ingin menyampaikan pesan terutama untuk para orang tua ya. Untuk para orang tua, saya mohon dengan sangat marilah kita bisa menjadikan tempat kita, rumah kita itu nyaman untuk anak-anak kita pada saat dia pulang sekolah. Jangan sampai pada saat anak pulang itu hanya ditanyakan terkait berapa nilai matematikamu, berapa nilai bahasa Indonesiamu, bahasa Inggrismu. Jangan untuk saat ini dan seterusnya. Tetapi marilah mulai sekarang kita setiap anak pulang kita tanyakan bagaimana perasaanmu nak di sekolah, apakah nyaman atau bagaimana, supaya nanti anak bisa menceritakan dengan
nyaman. Dan juga ini untuk para guru terutama ya. Untuk para guru saya mohon dengan sangat bahwasannya kalau ada kasus bullying di sekolahannya jangan pernah ditutupi hanya karena menjaga nama baik sekolahan. Karena itu nanti akan menjadikan suatu permasalahan yang sangat besar. Jadi insya Allah kami Komisi E selalu akan mendukung dan mensupport terkait program provinsi TPPK ini semua sekolahan harus sudah ada semua. Dan juga bukan suatu pilihan, jadi insya Allah Komisi E siap untuk bisa melayani masyarakat Provinsi Jawa Timur. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya dan juga penjelasan yang sangat komprehensif kepada kawan narasi semuanya dan juga penonton yang ada di rumah. Terima kasih atas waktunya ya Ibu ya. Sama-sama ya Mbak Cantik. Iya luar biasa Ya sekali. Semoga perjuangannya untuk memperjuangkan nantinya ada sekolah ramah jiwa, kemudian juga untuk kesejahteraan mental anak-anak di sekolah ini bisa terwujud secara merata. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih ya Ibu. Salam sehat, salam semangat, Amin. selamat bertugas ya untuk Siap. menyuarakan perwakilan rakyat di tingkat pemerintah pusat ya tentunya ya. Siap. Untuk terkait yang tadi sudah disampaikan. Luar biasa sekali untuk kawan narasi yang ada di rumah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Tadi sudah kita ditemani oleh Ibu Sriatun tentang hari ini ya podcast Podium Narasi yang sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih atas kesempatannya dan juga jangan lupa untuk kawan Podium Narasi tetap saksikan untuk podcast Podium Narasi di episode-episode berikutnya. Tentunya pada kesempatan kali ini bullying bukan tradisi dan kesehatan mental bukan sekedar tren, tapi kebutuhan dasar yang harus kita kawal bersama. Dan tentunya harapan kita bersama untuk Provinsi Jawa Timur sendiri semoga anak-anak semakin sehat baik sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Untuk itu di sini saya Aprilia Zuha pamit undur diri. Podium Narasi, saatnya bicara di atas podium. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.